Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang uh, pelajaran yang telah saya pelajari selama di Politeknik IDN Jonggol. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah bab bernama mikrotik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bima Pranowo, mahasiswa Politeknik IDN jurusan TRKJ, dan ini adalah tugas saya untuk membuat video menjelaskan apa yang telah saya pelajari selama di IDN. Sebentar, maaf ya. Baik, untuk memulai pembahasan pertama, saya ingin memperkenalkan apa itu mikrotik dan dari mana sejarah mikrotik. Baik, jadi mikrotik pertama kali itu dibuat oleh dua orang yang hebat bernama John dan Ernest pada tahun 1966. Kedua penemu ini berasal dari negara Moldova, namun menemukan sistem mikrotik ini berada di negara Latvia. Dan selanjutnya, produk mikrotik ini mempunyai dua jenis produk. Yang pertama ialah produk mikrotik router OS, yang di dalamnya adalah sistem operasi pada perangkat mikrotik dan terus berbasis Linux dan dapat mengubah PC biasa menjadi sebuah router yang dapat mengatur sebuah jaringan dan berisi fitur-fitur router seperti routing, hotspot, firewall, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah mikrotik router board, yang dimana ini adalah sebuah perangkat hardware-nya, dan yang router OS ini adalah software-nya. Dan yang mikrotik router board ini dia menggunakan router OS sebagai sistem operasinya, dan tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Mungkin pada bab ini saya hanya memperjelaskan sedikit tentang apa itu mikrotik. Saya akan lebih banyak praktek, karena selama saya belajar di IDN itu saya lebih banyak prakteknya. Baik, langsung saja pada bab 1 basic. Di sini kita ada beberapa cara untuk mengakses mikrotik. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi Winbox, dan aplikasi Winbox seperti ini. Ya, seperti ini, oke. Jadi yang dinamakan Winbox adalah seperti ini. Ini cara untuk menghubungkan atau untuk bisa mengakses aplikasi Winbox. Kita harus menyambungkan laptop kita ke router, baru kita bisa mendapatkan MAC address default dari router tersebut apabila baru, dan baru kita bisa connection ke dalam aplikasi tersebut. Baik, kita akan membahas pertama itu adalah Winbox. Sebentar ya. Nah, di sini apabila kita ingin masuk ke dalam aplikasi Winbox, kita akan diberi alamat IP yang default 192.168.88.1. Namun pada tampilan Winbox saya itu sudah telah sebelum pernah dikonfigurasi, jadi IP-nya sudah saya membuat tidak sama dengan default configuration. Nah, baik, sekarang kita akan langsung masuk saja kepada aplikasi Winbox-nya ya. Hal pertama yang dapat kita lakukan ialah memberi nama router. Baik, di sini kita akan langsung praktek memberi nama pada router. Yang pertama kali harus kita lakukan ialah kita
refresh dulu, lalu kita klik pada bagian MAC address, lalu kita connect. Oke. Nah, ntar kita hapus dulu semuanya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin reset konfigurasi dulu. Saya ingin menghapus semuanya agar terlihat seperti tampilan default. Sebentar. Nah, jadi apabila kalian nanti bisa menguasai Winbox ini, kalian bisa, berarti kalian itu paham dengan pelajaran mikrotik, karena sebenarnya mikrotik itu ya hanya gitu-gitu aja, cuman untuk paham dengan apa yang kita belajar itu emang membutuhkan waktu. Dan yang paling penting itu kita harus sering praktek, karena kalau cuman hanya teori itu akan cepat lupa. Makanya di pembahasan kali ini saya ingin banyakin prakteknya. Nah, seperti inilah tampilan login pada Winbox. Jadi bab pertama tadi adalah mempraktekkan bagaimana caranya kita memberi identity kepada mikrotik kita. Jadi nama default dari mikrotik adalah ini, mikrotik. Oke. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin mengganti nama ini menjadi nama mikrotik kita? Oke. Hal yang pertama kali kita lakukan ialah kita membuka menu sistem. Nah, di dalam menu sistem ini terdapat menu lagi identity, lalu kita klik. Nah di sini kita ganti saja namanya. Ini boleh kita pakai BIM. Oke. Bisa mungkin apabila kalian ingin mengganti nama itu jangan ada spasi. Mungkin kalian bisa menyambungkan nama tersebut pakai oke. Bentar ya. Nah, jadi apabila kalian ingin mengganti nama, usahakan jangan ada spasi dan kalian bisa memberi strip, contoh BIM strip. Mungkin kalian bisa menggunakan RB. Nah, setelah itu kita apply. Oke. Nah, lalu tampilan pada mikrotik kita akan langsung berubah. Berarti ini sudah berhasil begitu. Nah, kalau kalian ingin mengganti lewat terminal juga bisa. Kalian bisa mengganti terminal seperti ini. Oke. Nah, nih di sini nama kalian sudah terganti menjadi ABIM strip RB. Oke. Nah, itu sudah berhasil. Praktek pertama sangat mudah bukan? Lalu kita lanjut ke praktek kedua, yaitu melihat informasi results dan lisensi mikrotik. Nah, jadi di sini Resource sama dengan laptop, router juga memiliki CPU, yang mana CPU ini bagian yang memproses pada router. Jika router menjalankan banyak tugas, maka CPU akan keberatan dan kinerja router bisa melambat. Sebaliknya, jika router menjalankan tugas secukupnya, maka CPU akan berjalan semestinya dan kinerja router membaik. Dan apa itu lisensi? Lisensi adalah mikrotik bukan sebuah sistem gratisan yang bisa digunakan dan dimanfaatkan tanpa membayar. Di dalam dunia mikrotik ada sebuah sistem lisensi dengan level yang lebih tinggi akan memiliki lebih banyak fitur, namun pengguna harus membayar lebih jika ingin memilikinya. Nah, baik. Di sini ada beberapa lisensi dan lisensi mikrotik yang ada. Nah, jika kita membeli sebuah produk mikrotik, maka biasanya akan otomatis bersama lisensi level 4 ke atas. Sini. Level 4. Gitu. Nah, apabila kita ingin melihat lisensinya ada di
menu sistem, lalu di fitur resource. Nah, baik, kita akan melihat resource dari Mikrotik yang saya pakai saat ini.